Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Istiqomah Wahyuningrum NIM 232520108. Di video kali ini kita akan membahas serangan cyber Seinfeld attack, salah satu teknik DDoS yang sering menyebabkan layanan online menjadi tidak bisa diakses. Kita akan bahas cara kerja, contoh kasus nyata, dan bagaimana cara menangani serangan ini secara teknis. Apa itu Seinfeld? Seinfeld adalah salah satu serangan Distributed Denial of Service atau DDoS yang menyerang cara kerja dasar komunikasi jaringan, yaitu protokol TCP. Untuk memahaminya, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana koneksi TCP bekerja secara normal melalui proses yang disebut three-way handshake. Pada kondisi normal, ketika sebuah komputer atau pengguna ingin terhubung ke server, akan terjadi 3 langkah utama. Langkah pertama, klien mengirim paket SYN ke server sebagai tanda permintaan koneksi. Langkah kedua, server membalas dengan paket SYN-ACK sebagai tanda bahwa server siap menerima koneksi. Langkah ketiga, klien mengirimkan paket SYN-ACK sebagai konfirmasi akhir. Jadi, ketika 3 langkah ini selesai, maka koneksi berhasil dibuat dan komunikasi data dapat berjalan dengan normal. Namun, pada serangan Seinfeld, penyerang sengaja mengganggu proses ini. Penyerang mengirimkan banyak sekali paket SYN ke server, tetapi tidak pernah mengirimkan paket ACK sebagai balasan. Akibatnya, server mengira masih ada proses koneksi yang sedang berlangsung. Server menyimpan koneksi tersebut dalam kondisi half open connection, yaitu koneksi setengah terbuka yang menunggu konfirmasi dari klien. Karena jumlah paket SYN yang dikirim sangat banyak, kapasitas server untuk menyimpan koneksi menjadi penuh. Ketika kapasitas ini habis, server tidak dapat menerima koneksi baru dari pengguna yang sah, sehingga layanan menjadi lambat, bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Salah satu contoh kasus serangan Seinfeld terjadi pada 6 September 1996 ketika ISP Panic menjadi target dari serangan denial of service yang menonaktifkan layanan mereka selama berhari-hari. Serangan ini mengirimkan banyak paket SYN ke sistem Panic, membuat server kehabisan sumber daya karena menunggu konfirmasi, sehingga memicu kegagalan layanan bagi pengguna sah. Kasus ini dicatat sebagai salah satu serangan DDoS pertama yang berdampak besar dan memaksa vendor perangkat keras serta komunitas keamanan untuk mencari cara mitigasi baru terhadap serangan jenis ini. Pada 2025, Cloudflare mencatat bahwa Seinfeld masih menempati posisi salah satu vektor DDoS terbanyak. Tren serangan DDoS modern yang luar biasa besar dalam hal volume data, dengan beberapa serangan mencapai 29,7 terabyte per detik. Dampak dari serangan ini mengakibatkan yang pertama yaitu server aplikasi atau website menjadi tidak bisa diakses. Yang kedua, pengguna sah tidak mendapatkan layanan. Yang ketiga, resiko kehilangan pendapatan dan reputasi organisasi meningkat. Yang keempat, infrastruktur server, firewall, dan load balance berat bekerja tanpa henti. Untuk cara menangani setelah kejadian ini, yang pertama yaitu dengan menggunakan SYN cookies. Pada metode ini, server tidak langsung menyimpan permintaan koneksi yang masuk. Server akan mengirimkan kode khusus atau yang disebut cookie kepada klien. Jika klien benar-benar asli, ia akan mengirimkan balasan ACK yang sesuai dengan cookie tersebut. Barulah setelah itu server mengalokasikan sumber daya. Dengan cara ini, koneksi palsu dari penyerang tidak membebani memori server, karena server hanya memproses koneksi yang benar-benar valid. Cara yang kedua yaitu ada rate limiting. Teknik ini membatasi jumlah paket SYN yang boleh dikirim oleh satu alamat IP dalam periode waktu tertentu. Jika sebuah IP mengirim paket SYN terlalu banyak dalam waktu singkat, sistem akan menganggapnya mencurigakan dan membatasi atau memblokir koneksi tersebut. Dengan cara ini, serangan dapat diperlambat sehingga server tetap bisa melayani pengguna normal. Yang ketiga ada load balancer atau Content Delivery Network atau CDN. Teknologi ini bekerja dengan membagi dan menyerap lalu lintas jaringan ke banyak server. Bukan hanya satu server utama, ketika terjadi lonjakan traffic akibat serangan Seinfeld, beban tidak langsung jatuh ke satu server saja, sehingga layanan tetap berjalan dan tidak mudah lumpuh. Yang keempat ada IDS atau IPS dan Firewall Rules. Selain itu, sistem keamanan seperti IDS dan IPS yang dikombinasikan dengan aturan firewall juga sangat penting. IDS berfungsi untuk mendeteksi pola trafik yang tidak normal, sedangkan IPS dapat langsung memblokir trafik mencurigakan secara otomatis. Firewall kemudian menerapkan aturan khusus untuk menolak paket SYN yang terindikasi sebagai serangan. Cara yang kelima yaitu ada deteksi berbasis machine learning. Pendekatan yang lebih modern adalah menggunakan machine learning.
Sistem ini mempelajari pola trafik jaringan normal dan dapat mengenali perbedaan antara trafik pengguna asli dan trafik serangan. Ketika sistem mendeteksi pola scene flood, ia dapat secara otomatis memicu pemblokiran atau pembatasan koneksi, bahkan sebelum server benar-benar mengalami gangguan. Dengan mengkombinasikan berbagai metode ini, serangan scene flood dapat dikurangi dampaknya secara signifikan. Dengan memahami cara kerja dan menerapkan mitigasi yang tepat, kita bisa melindungi sistem dan layanan kita dari gangguan yang bisa merugikan banyak pihak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.